di mana Rasulullah mengatakan lebih suka duduk berzikir bersama orang ya dari ba'da subuh sampai matahari terbit dibandingkan memerdekakan 4 orang budak. Dia menghafal Quran, dia baca Quran, dia bahkan mengerti Quran, tapi belum menyelesaikan persoalan dalam kehidupan. Jadi kita tuh bisa beli tempat tidur, tapi kita nggak bisa beli tidur. Kita bisa beli obat penenang, tapi nggak bisa beli ketenangan. Siapa yang bisa ngasih itu kenyamanan, ketenangan? Ya Allah. Dan bagaimana kita mendapatkan itu? Ikuti perintah-perintahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita sore hari ini Allah izinkan untuk sama-sama bermajlis, sama-sama duduk di dalam majelis ilmu, di mana kalau dalam bahasa Arab ya jalasa itu posisi duduknya sebenarnya dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi, Ustaz ya. Sehingga ketika kemudian disebut sebagai majelis ilmu karena memang ketika itu bersanding dengan ilmu, maka bagaimanapun cara duduknya ya, bagaimanapun aktivitas fisik duduknya itu, dia tetap disebut sebagai majelis karena memang ilmu itu mengangkat derajat kita, insya Allah. Sebenarnya kita yang paling utama sore hari ini adalah kita zikir pagi sore ya, karena ada beberapa riwayat yang kemudian memberikan keutamaan zikir pagi sore ini. Ada sabda Rasulullah SAW misalnya dari Anas bin Malik, di mana Rasulullah mengatakan lebih suka duduk berzikir bersama orang ya dari ba'da subuh sampai matahari terbit dibandingkan memerdekakan 4 orang budak. Rasul lebih senang duduk juga dengan orang-orang berzikir dari ba'da asar sampai kemudian matahari terbenam daripada memerdekakan 4 orang budak. Jadi saking pentingnya zikir pagi sore. Di beberapa ayat Al-Quran juga telah Allah sampaikan, misalnya di surah ke Al-Ahzab 33 ayat 41, ayat 42 misalnya. Kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berfirman ya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, berzikirlah ya. Uzkurullaha dzikron katsira. Berzikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Di ayat 42-nya ini yang kemudian menarik. Disebutkan secara spesifik itu waktunya, dan bertasbihlah kepada Allah, kepadanya di waktu pagi dan petang. Kita juga bisa lihat di surah ke-50, surah Qaf ayat 39 juga menyebutkan keutamaan yang sama atau perintah yang sama. Bertasbihlah atau memuji Allah gitu ya. Kalau kita lihat ayatnya itu, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syams wa qabla al-ghurub. Jadi kita diminta untuk kemudian banyak-banyak bertasbih, memuji Allah itu sebelum matahari terbit dan kemudian sebelum matahari terbenam. Qabla tulu'isy syams wa qabla al-ghurub. Ya. Nah, kalau untuk kajiannya insya Allah sedikit kita singgung bagaimana kemudian keutamaan dari Al-Quran itu sendiri ya. Tadinya kita coba untuk membahas tahsin ya. Misalnya kita bahas surah Al-Fatihah, tapi rasa-rasanya insya Allah itu kita bisa bahas di lain kali. Kita coba bahas dan sebenarnya mengingatkan saja karena teman-teman di sini insya Allah sudah sangat paham bagaimana kemudian Quran ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita, bahkan pedoman yang harus benar-benar kita pelajari dan kemudian kita amalkan. Ada satu kalimat menarik yang disampaikan oleh Al-Ustadz Hamdan Al-Maghribi. Saya ketemu beliau di Solo saat bermajelis. Ada dalam satu acara. Beliau mengatakan begini, orang-orang yang kemudian membaca Al-Quran, bahkan mengerti Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran, ternyata masih banyak yang dalam kehidupannya itu belum menemukan ketenangan, belum menjadi solusi dari masalah-masalahnya. Padahal dia baca Quran, padahal dia mengerti Al-Quran, dia belajar, bahkan dia menghafalkan Al-Quran. Maka kemudian beliau bertanya, kira-kira apa sebab?
Apa sebabnya? Dia menghafal Quran, dia baca Quran, dia bahkan mengerti Quran, tapi belum menyelesaikan persoalan dalam kehidupan. Ternyata beliau memiliki analogi yang sederhana. Ini ibaratkan ada pasien yang datang ke dokter, terus dikasih obat. Obatnya nih, dia tahu, oh obatnya ini misalnya paracetamol gitu ya. Oh, oke, pusing, kasih paracetamol. Bahkan dia bisa baca resepnya. Bahkan kalau resepnya nggak ada, dia udah hafal. Kalau pusing tuh minum itu. Dia tahu juga kenapa harus minum itu, ya. Kemudian apa khasiatnya, apa efek sampingnya, dia paham. Tapi pasien ini nggak sembuh juga. Kira-kira kenapa? Resepnya tahu, obatnya punya. Kenapa kira-kira? Nggak diminum. Karena nggak diminum. Karena nggak diminum. Nah, ini ibaratkan kita membaca Quran, kita ngerti Quran, kita ngafal Quran, tapi nggak kita amalkan. Bagaikan kemudian pasien yang tahu resep-resepnya itu, tapi kemudian tidak mau meminum obatnya. Maka ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Toha surah 20 ayat 124. Di surah ke-20 ayat 124 Allah katakan, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ini ayat begitu menarik karena Allah memberikan peringatan, waman a'rada an dzikri, barang siapa yang kemudian berpaling dari peringatan Allah. Waman a'rada an dzikri. Peringatan Allah itu ya Quran ini adalah bagian dari banyaknya perintah-perintah, larangan-larangan, ini peringatan dari Allah. Waman a'rada an dzikri, yang berpaling dari peringatan Allah ini, fa innalahu, maka sesungguhnya bagi dirinya yang berpaling tadi, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Apa itu ma'isyatan dhanka? Kehidupan yang sempit. Jadi barang siapa yang dia tidak peduli dengan peringatan-peringatan Allah ini, dikasih ini tidak boleh malah dia kerjakan, ini perintah malah dia nggak kerjakan, ini berpaling dari peringatan Allah, maka fa innalahu ma'isyatan dhanka. Kehidupan yang sempit itu kayak apa? Apakah yang tidak punya uang? Apakah yang nggak punya rumah? Apakah yang nggak punya mobil? Apakah yang nggak punya harta tabungan gitu? Ternyata bukan itu. Kehidupan yang sempit adalah ketika hati ini terasa sempit, sehingga bertambahnya rumah malah nambah gelisah. Tabungannya banyak, tapi masalahnya juga lebih banyak. Kalau orang bilang tuh, dia punya tempat tidur, tapi nggak bisa tidur. Jadi kita tuh bisa beli tempat tidur, tapi kita nggak bisa beli tidur. Kita bisa beli obat penenang, tapi nggak bisa beli ketenangan. Siapa yang bisa ngasih itu kenyamanan, ketenangan? Ya Allah. Dan bagaimana kita mendapatkan itu? Ikuti perintah-perintahnya. Nah, inilah yang Allah sampaikan di surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Nah, inilah bahagia itu. Bahagia itu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Jadi tidak ada khauf, rasa takut. Ini artinya dia tidak ada kekhawatiran terhadap masa depan, karena orang yang nggak tenang itu dua cuma. Dia terlalu khawatir terhadap masa depan dan terlalu bersedih terhadap masa lalu. Maka Allah sampaikan, kalau dia ikut petunjuk dari Allah, faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Maka dia tidak ada kekhawatiran, rasa takut, walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih, tenang gitu. Nah, inilah yang kita harapkan, inilah yang kita inginkan, dan inilah yang kita cita-citakan dengan dalam kehidupan ini. Dan cara yang ditempuh cuma ada satu cara ini, yaitu ikut ke dalam aturan-aturan yang telah Allah berikan pada kita, tidak mengerjakan larangannya dan mengerjakan perintah-perintah. Ini barangkali reminder kenapa akhirnya hari ini kita penting sekali untuk menjaga interaksi kita dengan Quran, terutama bukan hanya persoalan intensitas membaca kita atau banyaknya hafalan kita, tapi lebih dari itu, yaitu bagaimana kemudian kita bisa mengamalkan. Para ulama mengatakan itu bahwa zamannya para sahabat itu mereka mudah mengamalkan Quran, sulit menghafalkan. Mudah mengamalkan, sulit menghafalkan. Tapi sekarang kita ini ada yang bilang mudah menghafal, sulit mengamalkan. Tapi kayaknya justru dua-duanya, sulit menghafal, sulit mengamalkan. Ya, ini yang kita sekarang pelan-pelan perbaiki dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengamalkan, menghidupkan ayat-ayat Allah ini, karena sungguh
Quran ini bukan hanya sekedar buku yang tanpa makna gitu ya, tapi justru ini adalah manual booknya kehidupan kita. Barang siapa yang mengerti, mempelajari, mengamalkan, insya Allah janji Allah adalah fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan bukan hanya tenang di dunia tapi juga selamat tenang di akhirat nanti. Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagai reminder untuk interaksi kita dengan Al-Qur'an. Insyaallah kita akan lanjutkan lain kali. Kita akan lanjutkan dengan membaca Al-Ma'surat bersama-sama.